Halo guys, ini anjungan dari Sumatera Utara. Ini adalah rumah adat Batak, Toba. Nah, dan ini dari rumah Batak Dairy, dan juga di sampingnya ini dia Nias. Di samping Nias itu ada juga itu lompat batunya, dan di sampingnya ini adalah Karo, dan di sana ada rumah Batak Simalungun. Ini yang ada di belakang saya ini adalah Melayu. Oke guys, ikutin terus ya perkembangan dari Persatuan Seniman Batak Bekasi lagi survei di Anjungan Sumatera Utara. Ini kita tim kreatif dari PSBB lagi membahas tentang acara yang akan kita buat di Anjungan Sumatera. Salam PSBB. Kita sekarang berada di Anjungan Nias. Di sini ada, ini salah satu ciri khas dari Nias ya. Konon katanya apabila ingin menikah harus bisa melompati batu ini. Kalau belum bisa melompati batu ini berarti dia masih belum bisa menikah. Ini dia ada di Nias, Anjungan Sumatera, dengan 5 puak itu ada di sini. Ini kita mau masuk ke dalam rumah adat Karo. Kita akan survei ke dalam ya. Ikutin terus perjalanan dari PSBB. Maju jua. Ini kita ketemu dengan salah satu staf ahli dari budaya Karo. Dengan Bapak Purba. Bapak Purba ya. Di sini kita dipersilahkan masuk untuk melihat budaya Karo. Tradisi kita. Jadi memang orang sekarang ini kan lebih cepat kepada hal-hal yang modern kan. Nah, sementara keyboard memang sudah bisa dipadukan dengan semua. Tetapi bermain ini mungkin dia akan bisa bermain keyboard, tetapi bermain keyboard belum tentu bisa mainkan ini kan gitu. Ini yang menjadi ininya. Itulah yang akan kita ciptakan, karena jangan sampai budaya, terlebih budaya Sumatera Utara itu tergerus oleh budaya luar. Jadi sekarang anak-anak kita disuruh nari itu mungkin mereka malu kan? Kenapa? Tapi kalau kita suruh dia cacah atau poco-poco, mungkin dia akan lebih cepat, atau disuruh dia goyang atau tarik semangkok gitu kan. Jadi cepat ke situ. Nah, sebenarnya inilah Pak. Inilah keberadaan abang-abang semua yang membuat satu organisasi yang katanya apa tadi? PSBB. PSBB itu sebenarnya itu adalah merupakan satu PR yang sangat berat. Kalau memang mau. Jadi mengembalikan jati diri bangsa Batak ini yang sebenarnya, karena sekarang bangsa Batak ini semua hampir tergerus karena seperti yang kami alami, kami yang sering terjun ke lapangan, kami yang terjun keluar, gitu, ataupun kami keluar negeri ataupun kami ke keluar pulau, itu yang ditampilkan di sana itu tidak ada yang boleh dikatakan asli ya, tidak ada yang benar-benar memang adalah asli Batak murni. Karena itu semua kadang-kadang gini, yang membawa tari Batak itu contohnya Marpangir yang dibawa ke luar negeri, contohnya ke Korea atau ke mana, yang pelatihnya pun bukan orang Batak, penarinya pun bukan orang Batak. Itulah makanya kadang kita di PSBB sharing ya kan, kenapa orang Australia bisa membuat konser tentang budaya Batak di Australia atau mereka ke Danau Toba, sementara kita di sini yang berangkatnya dari drama ya. Dulu kita kalau dikatakan itu dulu masih remaja kita pasti punya drama ya. Setiap tahun itu pasti drama. Ini yang akan kita kembangkan dan kita kembalikan nanti ini supaya anak-anak kita juga lebih mencintai budayanya. Karena ada pepatah mengatakan orang yang mencintai budayanya adalah orang yang menghargai leluhurnya kan gitu kan. Jangan sampai istilahnya kita tergerus dengan budaya
luar memang butuh, tetapi ya jangan sampai kita melupakan budaya kita sendiri. Itu yang mau kami gali, Bang. Iya, ya, oke, sangat apresiasi sekali itu. Karena saya juga secara pribadi, saya sebagai volunteer di sini, saya sebagai penunggu di sini, penyangga di sini, saya sangat membutuhkan orang-orang memang yang punya power. Iya. Artinya kubu-kubu yang punya power yang bisa menyatukan satu visi dan misi untuk mengarahkan ke sana. Artinya gini, kayak tadi Bang bilang itu, orang yang menghargai budaya lah menghargai leluhurnya. Karena begini, kalau kita tidak menghargai budaya kita, kita pun tidak menghargai jati diri kita, kan gitu. Karena dari budaya kita lah orang mengenal jati diri kita siapa sebenarnya. Jadi saya benar-benar Bang sungguh sangat apresiasi. Ya benar-benar nanti mungkin ada program-program ya kita bisa bermitra. Amin. Kita bisa Itu yang saya juga suka dengan teman-teman. Biasanya kalau sudah artis Batak, ketika kita ajak wani piro, kan itu yang menjadi permasalahan. Tetapi teman-teman kita ini semua welcome. Ayo, ini demi generasi berikutnya. Makanya, ini menjadi saya semangat gitu. Tadi saya bilang Bekasi ya. Saya juga lama tinggal di Bekasi dan semua baik Parsulim, baik Pargondang dari si Bekasi banyak sih yang udah kita ajak di sini bergabung. Tapi kok dalam hati saya tadi ya, kok si A, si B yang pernah saya ajak kok nggak ada hadir di sini. Tapi karena selama ini yang saya ajak ke sini itu ya memang konteksnya sudah gimana ya, sudah memang ada budgetnya gitu. Jadi ya kalau memang abang-abang ini yang masih muda punya potensi yang begitu benar-benar hebat ya, oke lah Bang. Mungkin mereka inilah yang berempati, berempati dengan budaya Batak ini. Artinya seperti ada orang bilang ya Batak bersatu katanya. Iya, sebenarnya Batak bersatu itu tunjukkan lah kebersatuan itu di mana. Kan itu yang penting sekarang. Jangan bersatu dalam hanya kelihatan bersatu saja, tapi ya empatilah dengan sesuatu hal kan gitu. Jadi kami juga sangat terima kasih dan masih butuh bimbingan dari Abang kepada rekan-rekan bagaimana, karena Abang lah istilahnya yang menjadi lebih memahami kan gitu kan, sama-sama belajar kita Bang. Karena ya, saya sedikit begini Bang, saya tuh belum lama ini saya berputar Sumatera Utara. Saya keliling di 10 kabupaten, 11 kabupaten. Disitulah saya mengerti sesungguhnya dengan budaya-budaya di luar daripada Karo. Itu yang saya, jadi sebenarnya lah budaya-budaya kita Batak ini sungguh sangat unik. Artinya gini, yang tidak ada dimanapun, hanya kita yang punya. Jadi kenapa sih hanya kita yang punya ini, kenapa kita tidak pelihara? Gitu. Dan satu sisi begini, mungkin kayak contohnya kayak abang ini, jauh di bawah umur saya kan begini. Kalau bukan kita lah contohnya memberikan satu pandangan, memberikan contoh, dia kan juga nggak tahu. Dasarkan jangan kayak zaman sekarang ini Bang, terjadi pembodohan. Artinya hanya ngelihat gambar, hanya menonton, oh rupanya begitu. Contohnya kayak masker sekarang mau pakai ini. Anak-anak yang baru lahir, dia mungkin nanti dia lihat, oh bapak saya masker. Berarti dari dulu memang di Indonesia ini udah pakai masker. Padahal ini kan baru terjadi. Sama juga kayak budaya ini. Budaya ini dia ngeliat di TV. Oh begitu ya. Contohnya Manokton. Oh gitu Manokton. Padahal sebenarnya nggak begitu kan begitu. Jadi ada di situ ada pembodoh-bodohan. Jadi intinya ya dengan adanya mereka ini abang-abang semua ya syukur-syukur bisa terhilang. Siap. Apa harapannya buat abang selaku dari staf ahli di sini, harapan untuk generasi kita ke depannya tentang budaya-budaya ini, Pak? Tadi kan sudah sempat kita kasih tahu ya. Kalau saya itu dengan bertemunya dengan kita semua di sini adalah itu sangat-sangat apresiasi. Kalau dengan harapan tentunya dengan ketemu dengan abang-abang begini ada sesuatu yang kita buat yang tidak tahu menjadi tahu. Orang luar yang tidak tahu menjadi tahu. Orang luar yang tidak pernah lihat bisa jadi lihat. Jadi satu hal yang paling penting adalah berkaryalah. Dengan sungguh-sungguh. Ya berkaryalah. Dan berkarya itu pun bukan tidak butuh proses ya. Itu sangat butuh proses dan punya tantangan. Jadi dalam proses itu ada tantangan. Ya, jadi istilahnya
memang banyak yang harus kita hadapi dari segi manapun, dari segi finansial ini masuk segala banyak. Tapi kalau memang niatnya bagus, pasti ada aja yang membantu gitu. Jadi harapan saya tentunya dengan kita bertemu di sini, tentu ada satu karya yang kita buat, ada sesuatu yang kita buat, artinya orang yang kita buat itulah bisa menjadi edukasi, pembelajaran bagi semua orang yang di luar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terutama ke generasi berikutnya. Iya, itu yang paling penting. Ya, terima kasih Abangku. Terima kasih. Dan nantilah komunikasi lebih lanjut ya. Iya, Ada siap. Sekretaris PSBB. Oh iya. Tuan Seniman Pantesan Budaya dia Batak. agresif sekali dia. Iya, wakilan. Oh iya. Saya wakilnya, wakil ketuanya. Terima kasih buat Abang atas inspirasi yang sudah disampaikan kepada kita seniman Batak Bekasi. Dan kebetulan beliau ini juga orang Bekasi waktu itu ya. Iya, terima kasih. Luar biasa, saya dukunglah kami. Siap. Kami juga akan mendengar apa yang dikatakan oleh Abang di sini ya. Siap. Ternyata perjalanan kita hari ini luar biasa. Sangat memuaskan. Itulah dari kita PSBB, kita semangat Persatuan Seniman Batak Bekasi khususnya untuk melaksanakan apa yang sudah kita cita-citakan, kita tujukan untuk hari ini ya. Nah, dengan Pak Pimpro kita, Pak Polman Manado. Lebih dari cukup. Iya. Horas. Oke. Horas. Jual-jual. Jual-jual.